akan melaksanakan ibadah online yang akan di-share di channel YouTube KKI Bandung Selatan. Adapun beberapa peraturan yang harus kita taati diantaranya, ya, teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kenyamanan tetangga dengan tidak menggunakan suara yang berlebihan sehingga menimbulkan keributan pada tetangga. Tetap menjaga keamanan ketertiban sekitar. Yang kedua, diusahakan selama prosesi ibadah kita tidak boleh makan dan minum ya. Nah, dan jangan lupa untuk teman-teman walaupun ibadah di rumah tetap khusyuk dan tetap fokus pada Tuhan dalam melaksanakan ibadah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, diamlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kembali
menang, Dia akan tunjukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtamu, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang memberi kehidupan kepada kami, puji syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada kamu, karena Engkau telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk melindungi kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melawan iblis dan musuh-musuh kami yang hendak memisahkan kami dari Engkau. Sertai kami dan berilah kepada kekuatan kepada kami untuk menyaksikan nama-Mu supaya kerajaan-Mu semakin besar dan kokoh di seluruh dunia ini. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan pengganti ke-10 kita Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti firman-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu karena kami ini adalah orang-orang najis dan teguh tengkoh. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami, dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan meluruskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepada-Mu, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan
yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapuskan segala dosa perbuatanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita baca secara responsorial nats Evangelii yang tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Tuhan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Salib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Roh Kudus satu, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian dalam mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita saat ini dalam kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Demikianlah bunyi firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan khotbah ini, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Jemaat, Arhalado Jemaat, para liturgis, pemusik, song leader, operator YouTube, dan juga kepada para ibu-ibu PPR, serta semua anggota jemaat HKI Bandung Selatan ini yang ikut dalam mengembangkan, melancarkan proses ibadah kita melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para cendekiawan ilmu bumi pada zaman Yesus Kristus menganggap bahwa bumi ini datar, di mana dunia orang mati berada di bawah, dan juga surga itu berada di atas. Lebih lanjut, ada orang yang berusaha untuk menggapai keberadaan daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga para ilmu teknologi berusaha untuk datang dan menuju kepada bulan. Dan di situ mereka mengatakan dengan pertanyaan, di manakah sebenarnya keberadaan Yesus itu? Padahal kami sudah berada di atas bulan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini, bahwa memang keberadaan daripada Tuhan Allah itu dan juga keberadaan daripada Yesus Kristus itu yang telah naik ke surga tidak bisa dicapai oleh pemikiran manusia, tidak bisa dijangkau oleh akal sehat daripada manusia itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu adalah merupakan sesuatu yang harus dan selalu juga didalami oleh setiap orang percaya, bahwa bukan sekedar di bulan, bukan sekedar di atas, bukan sekedar di luar angkasa, tempat surga itu, tempat Yesus itu, tetapi Yesus berada di dalam kehidupan dan juga di luar jangkauan daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam acara perayaan kita saat ini
acara perayaan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa Yesus itu telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Itu berarti bahwa Tuhan Allah telah memuliakan, Tuhan Allah telah membawa, mengarahkan, dan Yesus itu pulang kembali pada kehadiran Tuhan Allah di surga, di mana walaupun dia pada awalnya berasal dari surga tempatnya Allah, dan juga dia berada dalam dunia itu untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup dan juga keberadaan daripada Yesus Kristus adalah berada pada puncak yang tidak bisa dimengerti oleh pemikiran manusia, atau dimuliakan di sebelah kanan Allah berarti bukan saja di suatu tempat, bukan saja di suatu keadaan, bukan saja di suatu kondisi, melainkan juga berarti Yesus juga berpartisipasi di dalam kekuasaan Allah di atas segala sesuatu dan di setiap tempat, baik juga di atas, baik juga di dunia ini, baik juga di bawah tanah itu yang disebut dengan dunia orang mati. Dia mengalahkan, dan dia juga membawa hidup kita bahwa Yesus itu naik ke surga. Surga adalah tempat Tuhan Allah yang bisa melakukan sesuatu kemahakuasaan daripada Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam acara kita pada saat ini, minggu kita membuat suatu tema yang sangat menarik, yaitu tema memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ada beberapa hal yang mau kita lihat dalam hal memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus telah mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan berita Injil kepada semua makhluk. Makhluk bukan hanya kepada manusia, makhluk bukan hanya kepada tumbuh-tumbuhan, dan semua yang bernapas akan menerima, baik itu juga binatang-binatang, baik itu juga makhluk-makhluk lain. Itulah yang menjadi sukacita dalam hidup kita, bahwa bukan hanya manusia ini yang menerima kabar baik, tetapi semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi kita memberitakan berita itu adalah suatu hal yang mau kita lakukan dan ajarkan kepada semua orang yang belum percaya lagi sama Yesus Kristus, yang mau menyelamatkan dan yang mau membawa setiap manusia yang belum percaya untuk masuk ke dalam kerajaan Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengabarkan Injil kepada segala makhluk? Kabar Injil bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi semua manusia. Kabar Injil bahwa Tuhan Allah telah memberikan keselamatan kepada kita. Kabar Injil bahwa Tuhan Allah telah memberi anugerah yang semata-mata kepada kita semuanya. Kabar Injil itu nyatanya harus diberitakan karena Tuhan mengasihi setiap manusia ciptaannya. Karena Tuhan Allah telah mengutus kita. Jadi mari kita mengabarkan Injil kepada semua manusia. Dengan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini bagi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah cara kita untuk mengabarkan Injil? Ada orang yang mengabarkan Injil
ketika dia berangkat ke hal-hal yang frontal, yang bertentangan atau juga situasi yang sedang ribut, maka dia langsung seolah-olah mengabarkan Injil itu. Tapi bukan itu yang dimau dan yang diingini oleh firman Tuhan Allah itu. Ketika kita mau mengabarkan Injil kepada semua makhluk, apapun kondisinya, harus melalui dengan kasih yang daripada Yesus Kristus. Kasih inilah yang menjadi dasar kita untuk memberitakan firman Tuhan, kabar Injil kepada semua orang. Sehingga dengan kasih itu yang kita jalankan itu, maka nampak dan kelihatan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Beritakanlah berita ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengabarkan Injil tidak selamanya harus jauh-jauh dari pulau ke pulau. Mengabarkan Injil tidak harus selamanya mengabarkan Injil dari suatu negara ke negara yang lain. Tapi juga mengabarkan Injil bisa saja kita jalankan dalam keluarga kita. Misalnya dengan anjuran daripada pemerintah saat ini, mari kita beribadah di rumah, stay at home. Orang tua menasihati anaknya, anak menerima nasihat daripada orang tua. Dan itu merupakan suatu pengabaran Injil dalam intern. Sehingga nasihat daripada orang tua bisa diterima oleh si anak, dan si anak juga menerima nasihat daripada orang tua. Karena tidak mungkin kita menasihati dan memberitakan firman Tuhan Allah kepada semua orang kalau tidak terlebih dahulu. Itulah yang sebenarnya yang dikatakan oleh kitab Yohanes ini. Kalau kita lihat dalam 1, 2, 3 Yohanes, kita sangat tidak baik memberitakan kasih Tuhan Allah kepada orang lain kalau di dalam rumah kita belum bisa untuk memberitakan firman Tuhan itu. Bisa juga kita mengabarkan Injil kepada orang lain di tempat tinggal kita masing-masing, atau di sekitaran kita, atau kita yang bertetangga terhadap orang lain, atau juga di tempat lingkungan kita sendiri. Kesaksian hidup merupakan suatu dasar dan nilai-nilai hidup akan kasih Kristus Yesus merupakan suatu bentuk yang konkret, bentuk yang nyata akan pewartaan kabar akan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghayati dan mengamalkannya, maka kita sudah mewartakan Injil Kristus bagi setiap manusia. Dan memang harus kita akui bahwa tugas memberitakan firman itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Tetapi tugas memberitakan kabar baik itu kepada semua orang Allah, kalau tidak dibarengi dengan fokusnya panggilan kita kepada Tuhan Allah, dan tidak menghayati panggilan kita itu, akan ada suatu alasan 1001 tantangan dan alasan yang kita hidupi. Kalau kita tidak menghayati panggilan kita itu dalam agenda kita dikatakan, kalau kita tidak menghayati akan tugas daripada pendeta itu, akan tugas daripada sintua itu yang 8 dan 7, maka akan ada alasan untuk memberitakan firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih mempunyai alasan untuk melayani Tuhan Allah? Apakah kita masih mempunyai alasan untuk melayani Yesus Kristus? Padahal di dalam hal ini dikatakan bahwa waktu pengutusan para murid-murid untuk memberitakan firman Tuhan Allah, sebenarnya sudah ada jaminan, sudah ada suatu hal-hal kuasa yang diberikan oleh Tuhan Allah. Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya.
Aku akan menyertai kau sampai selama-lamanya. Memang manusiawi kita kadang kala bisa menonjol dalam hidup kita, tetapi roh Tuhan di dalam panggilan kita itu tidak bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan-pekerjaan dunia mungkin masih bisa kita lakukan dan laksanakan dengan cara, kalau dalam bahasa Batak dikatakan Emena masa tiga tursa, ina masa ini ulah. Bisa saja kalau kita mengerjakan pekerjaan dunia ini, apa yang telah diperbuat oleh orang lain, apa yang telah dihasilkan oleh orang lain, bisa juga kita meniru seperti itu. Tetapi dalam hal ini dapat memberitakan firman Tuhan Allah, bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana dia menganggap dan meyakini panggilan Tuhan Allah itu kepada dirinya. Maka setiap orang yang melayani Tuhan Allah ada berbeda-beda cara, ada berbeda-beda berkat yang dilakukan dan yang didapatkan oleh setiap pengabar Injil itu. Ada yang karunia untuk bernyanyi, ada yang karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk berkhotbah, ada karunia juga untuk berkata-kata dalam bahasa yang baru. Sama seperti pada saat ini, ketika Tuhan Yesus Kristus mengutus para murid-muridnya, Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan bahwa ada tanda-tanda. Tanda itu adalah mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka juga akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka juga akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan mereka juga akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit lalu sembuh. Mari kita lihat kelanjutan daripada firman Tuhan Allah ini, di mana ketika Rasul Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil seluruh dunia ini, mereka juga dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit ayan. Penyakit ayan yang tinggal dan selalu di dekat depan bait suci Allah. Mereka itu. Dan juga Rasul Paulus juga bisa pernah menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, menyembuhkan hal-hal yang berbaur tentang hal-hal yang dikuasai oleh kuasa dunia ini dan iblis, mengadakan mujizat. Dan yang paling kita banggakan dalam saat ini adalah pengabaran daripada misionaris I.L. Nommensen. I.L. Nommensen banyak berbuat dan mengabarkan kebenaran, tapi dia juga sudah berusaha mengimani dan bergumul dan berdoa dan selalu merendah di hadapan Tuhan Allah ketika dia mau. Banyak hal-hal atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh misionaris I.L. Nommensen, baik itu dari kuasa-kuasa iblis, baik itu dalam kerajaan-kerajaan, baik itu juga semuanya yang berasal dari dunia ini. Banyak hal yang dihadapi oleh I.L. Nommensen, tetapi dengan keyakinan, saya hidup dan saya mati di tanah orang Batak ini. Dan itulah yang terjadi. Sudah banyak gereja-gereja yang berdiri, sudah banyak gereja-gereja yang sudah mengabarkan Injil. Lagi apakah semuanya itu merupakan hasil daripada semua yang mengabarkan Injil? Dan kita nyatakan bahwa semua itu adalah hasil dari pengabaran Injil yang sampai ke tanah Batak, yang sampai kepada tanah Sunda ini,
yang sampai ke tanah Jawa ini, yang sudah sampai ke tanah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan segala macamnya sudah sampai. Bahkan bukan hanya dengan satu bahasa Ibrani tetapi juga banyak bahasa telah diterjemahkan sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa Yesus itu bisa menerjemahkan bahwa Yesus berkuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran Injil adalah suatu amanat agung yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu kabarkanlah berita Injil ke seluruh makhluk. Mintalah kuasanya. Kiranya dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu tetap bisa dapat kita terima. Terkhusus pada saat ini, di mana kita tetap melawan yang namanya pandemi wabah COVID-19 yang bisa merembes kepada penurunan ekonomi, yang bisa merembes kepada kesehatan, yang bisa merembes juga kepada mental spirit kita, melemahkan kita untuk tidak berdaya. Tetapi sekali Yesus mengutus murid-muridnya, yang mengutus para murid-muridnya, dan yang mengutus kita semuanya, maka Yesus juga akan tetap menyertai kita di dalam pergumulan apapun, di dalam tantangan apapun. Yesus juga akan tetap menyertai kita sepanjang masa. Syukurilah bahwa Yesus itu menyertai kita sepanjang masa di dunia ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam pekabaran Injil, pelayanan kita, di semua kegiatan kita, di semua kertas kita. Yesus memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu berkatilah. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur atas firman Tuhan Allah yang telah kami renungkan dan yang telah kami terima melalui hamba. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu mengutus kami untuk memberitakan kabar baik Tuhan pada semua makhluk. Ya Tuhan, walaupun kami hanya mengabarkan kabar baik Tuhan di sekitaran kami, dalam keluarga kami, di tempat kerjaan kami, dan di semua yang bisa kami gapai, itu adalah bentuk dari ketidaksempurnaan kami untuk melayani Engkau. Kayak pokoknya Tuhan, Engkau akan memakai kami semuanya, baik para halado, baik petugas-petugas daripada acara ini, song leader, pemusik, operator, itu Tuhan semuanya akan menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kami yakin dan percaya juga ya Tuhan bahwa semua jemaat-Mu yang sedang beribadah di tempat tinggal masing-masing, kiranya Tuhan juga mengutus dan juga mengarahkan hidup mereka supaya mereka juga Tuhan dapat mengabarkan kabar baik Injil Kristus
kepada semua. Ya Tuhan, ialah Bapa kami. Kami yakin dan percaya bahwa dalam hal pengabaran Injil yang selalu dan akan kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan juga akan memberi kami kuasa. Di dalam penyertaan-Mu, kami akan berkuasa melakukan banyak hal di dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam aktivitas kami. Inilah Tuhan doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Di hari ini Tuhan kami telah mengucap syukur untuk Tuhan, karena Tuhan Allah selalu dan tetap mempersekutukan kami dengan Engkau, dan juga mempersekutukan kami dengan sesama kami. Terlebih ya Tuhan di hari yang telah Tuhan tetapkan bagi kami dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kenaikan dan juga oleh karena Engkau telah menempatkan anak Yesus Kristus itu sebagai Allah, nah kami juga mengimani dan percaya bahwa hidup dan kepercayaan kami bukan hanya dalam kematian, bukan hanya dalam kematian, tetapi kami juga ya Tuhan percaya bahwa Tuhan Allah tetap manggil kembali anak-Mu ke sisi-Mu di sebelah kanan. Ya Tuhan Allah kami juga yakin dan percaya bahwa atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mengutus Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai hidup kami dalam memberitakan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan menyertai kami dan memberi kuasa bagi kami dalam pelayanan. Ya Tuhan yang Bapa kami, pada saat ini kami juga akan berdoa dengan bahagian-bahagian dari warta dan pergumulan kami
dalam kehidupan kami siang hari. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sedang sakit pada saat ini, baik itu sakit menanggung yang belum dapat bisa disembuhkan, baik itu sakit oleh karena penyakit yang datang di akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan dengan kuasa yang dari Tuhan dan demi nama Yesus Kristus, kami doakan dan kami nyatakan bahwa semua jemaat yang sakit akan sembuh dan sembuh. Bila Tuhan menjadi suatu harapan hidup kami, bahwa setiap orang yang sudah sakit akan disembuhkan di dalam Tuhan. Ya Tuhan yang Maha kami juga berdoa pada saat ini bagi warga jemaat yang sedang bergumul akan ekonomi yang diakibatkan oleh berbagai macam hal, terkhusus ya Tuhan akibat dari dunia, akibat dari orang-orang yang tidak mengindahkan dan mengasihkan, akibat dari yang saat ini keberadaan virus corona 19. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa dalam nama Yesus Kristus semua pergumulan kami, pergumulan ekonomi, Tuhan akan mencukupkan kami terlebih dahulu akan kebutuhan kami. Tuhan akan memberkati segala aktivitas kami, kegiatan kami, dan Tuhan juga akan memberi kebijaksanaan bagi kami untuk melakukan pekerjaan yang akan kami selalu geluti. Dengan kegiatan tersebut ya Tuhan, maka Tuhan akan juga akan berkati. Ya Tuhan, dalam kami banyak profesi yang dijalankan oleh anggota jemaat Tuhan Allah yang Bandung Selatan. Dengan banyaknya profesi tersebut Tuhan, bahwa pada saat ini AKI Bandung Selatan akan semakin banyak menerima berkat yang dari Tuhan. Akanlah ya Tuhan semua anggota jemaat untuk bekerja untuk mereka dan untuk mengembangkan perekonomian jemaat yang satu dengan yang lain dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh anggota jemaat Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa pada saat ini akan keharmonisan dari para anggota keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Jikalau Tuhan melihat, maka Tuhan juga akan memaafkan mereka dan Tuhan juga akan mengharmoniskan dan merumbukan mereka sehingga membawa dan menjadikan keluarga yang harmonis dan rukun, memperlihatkan keluarga mereka pada tetangga kepada orang lain selaku orang yang percaya kepada Yesus. Kami juga pada saat itu Tuhan Yesus berdoa akan pendidikan anak. Ya Tuhan, banyak cara juga yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu melalui media online. Tetapi oleh karena ketidaksempurnaan akan cara dan media tersebut, hubungan antara pendidik guru dengan anak bisa menjadi terkendala secara langsung. Tapi yakin bahwa dengan cara yang dibuat oleh pemerintah tersebut, anak-anak kami menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang lewat sejarah pergumulan ini mereka menikmati dan juga mereka akan dapat berusaha untuk mengejar ilmu dari sang pendidik dan juga mengejar hikmat dari Tuhan. Kami juga pada saat ini mau berdoa buat anak kami yang tidak atau belum mendapat jodoh pada saat ini. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat memberi jodoh. Berikan Tuhan jodoh bagi mereka yang seiman dengan kami dan yang percaya kepada Kau. Sehingga mereka bersuka cita
Dan bukan hanya mereka yang bersuka cita, tapi juga kami orang tua beserta semua anggota jemaat Tuhan bersuka cita oleh karena jodoh yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan yang dalam kami, dalam masa hidup kami, dalam masa persekutuan kami, HKI Bandung Selatan selalu berguru akan pendirian gereja Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan akan memakai kami para perhadap, memakai para panitia, memakai para anggota jemaat Tuhan, bahkan memakai orang-orang yang tidak percaya pada Kau dalam hal pendirian daripada gereja. Kiranya kami ya Tuhan yang sebagai tangga berikan kedamaian, kerukunan, dan keterbukaan pikiran sehingga mereka juga Tuhan dapat terbuka untuk memberi izin kepada kami. Hal-hal yang terkait dengan Tuhan dalam hal pemberian izin tersebut, mulai dari tingkat RW sampai ke tingkat kabupaten kota yang bisa memberi perizinan tersebut, Tuhanlah yang memberkati mereka sehingga mereka dapat memberi perizinan tersebut. Ya Tuhan dalam kami melihat dari situasi kondisi pandemi Corona-19 yang terjadi pada saat negara kami sedang menghadapi pergumulan. Oleh karena Tuhan, baik pemerintah dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, berilah ya Tuhan kebijaksanaan kepada mereka, dan juga kebijaksanaan kepada semua warga negara agar bisa bersatu untuk melawan virus corona ini. Dan juga virus corona ini cepat berlalu dari negara kami, dari dunia. Ya Tuhan dalam kami, para jemaat Tuhan Allah, mulai dari kecil, yang termuda sampai yang tua, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka dan hidup kami pada saat ini, dan semuanya Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan dalam kami ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk menghadap dan juga muji dalam kemuliaan nama Tuhan. Ya, tapi oleh karena pengorbanan kami Petrus yang telah menyelamatkan kami layak untuk menerima. Kiranya Tuhan semua doa-doa kami Tuhan terima dan Tuhan kabulkan bagi kami. Bila Tuhan doa dan berkat kami yang kami sampaikan kepada-Mu melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oh
Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum ya Bapa. Berkatilah persembahan ini, dan agar mereka yang mempergunakannya pada dalam kerajaan di tengah-tengah kerajaan untuk dunia. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama ucapkan doa kepada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni salah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai